Ada seorang ahli di Amerika mengatakan tidurnya itu hanya 15 menit. Itulah tidur yang terbaik untuk ngebakar lemak. Mereka nyebutnya power nap, dan tidur yang terbaik untuk mengistirahatkan jantung, dan tidur yang terbaik untuk merenewing atau merefreshing enzim. Dengan kayak begitu dia ngebalance tubuh Anda sehingga kolesterol turun. Ada satu hal yang unik ya dalam tubuh kita ini. Jadi ada orang mengatakan sedikit makan banyak bergerak. Ya, sedikit makan banyak bergerak. Itu katanya bisa memperbaiki atau menurunkan berat badan. Tapi ternyata dalam penelitian tersebut disebutkan malah justru tidak seperti itu. Orang-orang yang mereka bikin semacam challenge seperti itu, dan akhirnya ternyata orang-orang yang awalnya dibikin banyak bergerak tapi sedikit makan itu ternyata malah justru berat badannya meningkat. Ya. Dan ternyata ujung-ujungnya konsepnya adalah konsep bagaimana Nabi melakukan itu. Ya, Nabi melakukan itu. Nabi SAW itu disebutkan tidak pernah kenyang dalam hidupnya. Jadi sekarang mulai polanya Anda makan bukan untuk cari kenyang, itu yang pertama. Anda makan bukan untuk cari kenyang. Ya. Jadi itu yang paling utama. Karena Nabi SAW disebutkan sebelah riwayat bahwa Rasulullah dan keluarga beliau SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Jadi kita makan ya, kalau batasan paling tinggi dari sebuah makan dalam konteks ibadah, maka makan itu cukup untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah. Hanya itu saja. Hanya itu ya. Jadi makan itu hanya untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah kepada Allah, lain tidak. Ya. Jadi kalau kita pahami ini Bapak-Ibu sekalian, maka Anda akan tidak tertarik lagi. Kadang-kadang saya agak bingung juga dengan luar biasa fitnah akhir zaman seperti makan disajikan luar biasa dengan indah begitu luar biasa. Sebenarnya keluarnya kan sama aja. Ya. Jadi di herbal juga sama, kalau saya mungkin boleh cerita sedikit. Jadi apapun yang ada di dalam tubuh kita ini atau di Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini, itulah produknya Allah yang diciptakannya untuk kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan di segenap penjuru langit ya, dan pada diri mereka sendiri tanda-tanda kebesaran Allah ya, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kalau kita pahami ini Bapak sekalian, maka sebenarnya kalau kita mau hidup sehat ya, kata Imam Syafi'i, setelah ilmu agama pelajaran ilmu yang kedua itu ilmu kesehatan. Dan kesehatannya bukan kesehatan kayak sekarang. Kesehatan kayak sekarang itu apa? Kesehatan yang dokter, kalau kata teman saya dan saya juga, cuman jadi teknisi saja. Dokter itu cuma jadi teknisi. Teknisi itu yang benerin gitu kan. Jadi konsepnya itu udah keliru gitu kan. Jadi apapun penyakitnya dikasih obat lagi. Ya, padahal Allah yang menciptakan kita dan obatnya sudah ada dalam manual yang Allah ciptakan. Ya, kalau Anda beli mobil Toyota, maka namanya user manualnya itu mobil Toyota juga, jangan lihat mobil Suzuki. Kalau kita produknya Allah, kita ini produk ciptaannya Allah, maka manualnya ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu kata kuncinya. Jadi baca tuh Quran. Jadi kalau ditanya bagaimana konsep sehat yang kita mau bahas ya hari ini atau mungkin ke depan, mudah-mudahan nanti insya Allah, ya lihat saja bagaimana Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, atau Nabi SAW menjelaskan itu dalam hadis-hadis beliau SAW. Ya. Nah, kita balik ke konsep awal. Jadi judulnya hari ini kan judulnya manusia karatan. Karatan itu apa? Karatan dalam ilmu medis, dalam ilmu sains ya, namanya teroksidasi. Oksidasi itu akibat apa? Akibat radikal bebas. Radikal bebas ya menyebabkan oksidasi dalam tubuh kita. Bahasa sederhananya gini, kalau mungkin kita lihat Bapak Ibu, Anda punya apel, lalu apel ini Anda potong, dibiarkan di tempat terbuka seperti ini, maka apel itu lama-lama akan kuning. Itulah karatan, itulah oksidasi. Manifestasi pada tubuh kita apa? Manifestasi pada tubuh kita adalah
Ya gini aja lah bahasanya. Mas umurnya berapa? 40, tapi wajahnya kayak orang 50-60 tahun. Nah, itu karatan kalau saya bilang. Paham ya? Kalau bahasa gaulnya bermutu. Makanya Nabi SAW, kalau Anda baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, saya pernah baca kitab itu, subhanallah disebutkan situ, Nabi kita SAW waktu meninggal ubannya cuma 20. 63 tahun uban cuma 20. Ini 30 tahun uban udah berlimpah. Uban itu apa? Dalam ilmu medis, uban itu proses oksidasi, penuaan. Gitu ya. Artinya semakin banyak yang menyebabkan penuaan pada tubuh manusia tadi, dia menyebabkan aging atau penuaan pada tubuhnya. Konsepnya itu. Jadi nanti kalau dengan pola-pola seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah ribut-ribut urusan diet, nanti turun sendiri tuh berat badan. Tapi konsepnya apa? Konsepnya tadi ikutin polanya Nabi, makannya seperti apa, minumnya kayak apa, tidurnya kayak apa. Contoh, Nabi tidur kapan? Ba'da Isya. Tidur rutinnya Nabi itu, atau mungkin tidur wajibnya, kalau disebut dalam hadis itu, Nabi SAW ba'da Isya tidur, malam nanti bangun. Ternyata barulah sains sekarang menunjukkan bahwa ternyata mulai dari Isya itu sampai jam 12, jam 1 gitu, itu mulai terjadi satu peak penaikan atau kenaikan suatu hormon dikenal dengan growth hormone. Growth hormone itu kalau meningkat Bapak Ibu sekalian, maka otomatis apa? Dia ngebakar lemak. Jadi banyak orang berat badannya naik gara-gara apa? Gara-gara tidurnya kurang. Karena apa? Karena growth hormonnya nggak keluar. Kalau bahasa saya, kita nggak usah panjang lebar cerita tentang peradaban. Kalau tidurnya Nabi saja kita nggak tahu. Kita nggak usah bercerita panjang lebar peradaban. Kalau seandainya banyak kaum muslimin sekarang pergi walimahan, pergi nikahan, makan berdiri dengan tangan kiri. Nggak usah bicara peradaban deh. Tidurnya Nabi aja nggak paham, makannya Nabi nggak paham, minumnya Nabi nggak paham. Bagaimana mau cerita peradaban? Ya, nah itu maksudnya. Maka saya katakan, kalau kita benar-benar mau cintai Allah, mencintai kata Allah kan situ, kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutin aku kata Rasulullah, ikutin bagaimana polaku. Ya, dan para sahabat telah mencontohkan itu semua. Ya, nah itu konsepnya. Jadi tidur, jadi mulai tidur nanti termasuk siang itu sebagian kita mengenalnya dengan qailullah atau tidur siang. Tidur siang itu ada seorang ahli di Amerika mengatakan itulah tidur yang terbaik untuk mengistirahatkan jantung dan tidur yang terbaik untuk merenewing atau merefreshing enzim. Mereka nyebutnya power nap. Mereka menyebutnya power nap, sehingga beberapa perusahaan di Amerika itu mewajibkan karyawannya untuk tidur siang. Kan asik kan? Di jelang-jelang jam 12 katakanlah zuhur seperti itu, mereka mewajibkan karyawannya untuk tidur siang, power nap. Gak usah lama-lama pula, hanya 15 menit saja. Tidurnya itu hanya 15 menit. Ya, jadi biasakan. Ada yang menyebutkan sebelum zuhur atau menyebutkan setelah zuhur, tidak masalah. Ya seperti itu. Jadi itu. Lalu kita bicara ke konsepnya nanti. Bagaimana kita bisa memahami Bapak sekalian atau memperbaiki tubuh kita ini dengan baik. Kenapa? Kalau semua diniatkan untuk Allah, maka insya Allah akan jadi ibadah. Termasuk ya banyak orang ya yang ngirim DM ke saya gitu, mengatakan bahwa setelah minum jeruk nipis, campur madu, setelah minum kunyit segala macam gitu, ternyata badannya jauh lebih enak. Misteri badan kita ini, Bapak sekalian, badan kita ini ya, dunia pengobatan barat mengkotak-kotakkan badan menjadi kompartemen, makanya ada spesialis. Betul? Ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis paru, ada spesialis jantung, ada spesialis ginjal, ada spesialis saraf. Semua dibikin spesialis dengan aspek keilmuan. Padahal tubuh kita itu satu bagian. Anda minum misalkan ya, misalkan aja Anda minum jeruk nipis, campurin kunyit, campurin madu, itu urusannya bukan cuma sekedar Anda minum rimpang, tapi dengan kayak begitu dia ngebalance tubuh Anda hingga kolesterol turun. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, dokter obat kolesterol apa? Orang ini masih bersifat reduksionis pemahamannya, ngelihat badan tuh berkotak-kotak, paham ya? Jadi melihat badan tuh bak kompartemen, sehingga apa? Sehingga jadi masalah lah di luar sana gitu loh, di dunia pengobatan barat ya. Salah satunya apa? Antibiotik. Jangan lawan kuman. Sekarang banyak kuman nggak?
Banyak. Di sini mungkin ada yang maaf mungkin kena penyakit ini, penyakit itu segala macam. Tapi kenapa orang nggak kena? Ya, kalau dikatakan kalau kita begitu luar biasa takut sama kuman, maka harusnya yang paling banyak penyakit siapa? Dokter sama perawat. Tiap hari ketemu orang sakit. Betul? Ya. Dan jangan takutan luar biasa, sehingga itu ketakutan itu dibikin luar biasa sehingga apa? Sehingga muncullah produk-produk sabun antiseptik yang 99,99% kumannya mati. Kan gitu. Cuci tangan saja lah. Di sini kita ada kuman. Ya, keringat yang keluar jadi probiotik atau prebiotiknya gitu loh. Makan. Ya, seperti itu.